Salam saudara-saudara, kita mendengarkan satu pernyataan dari Haikal Hasan yang mengatakan bahwa kalau mau lihat Islam yang benar itu adalah baca Piagam Madinah yang terdiri dari 47 pasal. Tapi maaf ya, kita harus tahu persis bagaimana susunan sejarah Islam itu. Kita dengarkan dulu sebelum berkomentar. Pak Beni, kembalinya orang-orang memahami perjanjian Madinah adalah akan menghapus semua stigma terorisme, akan menghapus semua. Kenapa? Karena dalam perjanjian Madinah pasal 1 Nabi mengatakan semua manusia itu sama. Baik. Pasal 2, 3 sampai dengan 9 dan 10 Nabi menyatukan semua suku. Pasal yang berikutnya sampai pasal ke-17 sampai 19, 20 Nabi mengatakan apabila negara Madinah dalam bahaya, maka orang Islam, Yahudi dan orang-orang agama apapun yang ada di sana harus bersatu padu untuk menjaga negara. Ternyata ketahanan negara itu ada dalam Islam. Bahkan Nabi melarang untuk mengganggu gereja, mengganggu salib. Bahkan orang-orang yang menghina tokoh agama, pastor, biksu itu mendapat hukuman dari Nabi. Nah, kalau ini semua kembali, kan tenang damai. Masalahnya sekarang di kurikulum kita aja nggak kenal. Baik. 47 pasal Piagam Madinah itu apa. Terima kasih banyak Bapak Haikal Hasan, Pak Anwar Abbas, Pak Beni Mamutu dan juga Pak Adi Armando. Kita harus akhiri catatan demokrasi. Berakhir dengan Piagam Madinah. Intinya, tidak ada satupun agama yang mengajarkan mengenai radikalisme, terorisme, dan juga kekerasan. Semua agama yang ada di Indonesia ini menebar yang namanya kasih sayang. Sepakat Bapak-Bapak? Semuanya kita harus saling mengasihi antar satu dengan yang lainnya. Saya Andrew Mercury akan menyapa rekan saya yang tadi dari Bekasi, Jawa Barat, Maria Sega. Kita harus akhiri catatan demokrasi malam hari ini, Maria. Ya, tidak ada satu agama pun kecuali agama saya yang dulu yang menunjukkan kebencian yang tidak pernah berakhir sampai kiamat, sampai orang berhenti untuk membaca kitab itu karena penuh dengan ancaman-ancaman dan tidak bisa. Kenapa? Karena pertama, Piagam Madinah yang dikatakan Babe Haikal itu sebagai pusat toleransi dan damai itu dibuat pada tahun berapa? Pada tahun 622 Masehi atau pada tahun pertama Hijrah. Dia baru berhijrah ke Madinah. Piagam itu dibuat oleh Muhammad yang buta huruf itu setelah hijrah ke Madinah. Apa latar belakangnya? Hijrah dari Mekah ke Madinah untuk melanjutkan dakwah Islam. Madinah merupakan wilayah yang dihuni oleh masyarakat homogen. Penduduk Madinah pra-Islam dikenal sebagai kelompok yang akrab dengan peperangan dan konflik. Oke, setuju. Tujuannya menyatukan, menciptakan masyarakat Madinah yang damai dan tentram. Tetapi apa yang terjadi setelah itu, saudara-saudara? Karena dia sudah banyak istrinya waktu itu, dia melakukan perompakan di Badar, yaitu mengambil harta kekayaan orang-orang Quraisy yang melintasi kota Madinah menuju Syam. Itu tahun kedua, sudah tahun kedua. Belum ada terjadi antara orang Yahudi dengan orang Kristen dan orang Islam. Belum terjadi apa-apa waktu itu karena masih baru-barunya. Dan dakwah dia itu mengajak kepada orang Yahudi untuk masuk Islam dan mengajak orang Kristen untuk masuk Islam. Bagaimana bisa? Karena apa? Banyak faktor. Pertama, tidak pernah ada nabi dari Arab. Selalu nabi dari Bani Israel. Tunjukkan. Apa bukti kalian bahwa ada nabi yang diutus oleh Tuhan itu dari bangsa Arab? Tidak ada. Oke. Selanjut, menjaga perdamaian dan kerjasama di antara sesama kelompok Madinah. Itu katanya tujuan dari Piagam Madinah. Tapi apa bisa diajak sekarang ini? Walaupun Piagam Madinah itu
sudah tertulis. Kenapa Piagam Madinah itu baru muncul? Nah, Muhammad bagaimana menghabisi dan memisahkan leher orang, terutama orang Yahudi dan orang Kristen itu. Dihabisin. Justru setelah Piagam Madinah. Jadi Piagam Madinah itu bohong alias nisbi belaka. Nah, kemudian tujuan yang ketiga menetapkan peran Muhammad sebagai otoritas penengah antara kedua kelompok yang lain di Madinah. Katanya penengah bagaimana dia panglima 27 kali peperangan jadi panglima perang? Di mana letaknya dia itu sebagai penengah waktu awal-awal zamannya Muhammad? Kemudian katanya menjamin kebebasan beragama, keyakinan, dan praktik bagi semua warga. Itu bohong besar. Nah, isi dari Piagam Madinah itu terdiri dari 47 pasal, 23 pasal membicarakan tentang hubungan antar umat Islam sesama umat Islam, 24 pasal berbicara tentang hubungan umat Islam dengan umat bukan Islam. Nah, ketika Muhammad itu dan umat Islam tiba di Madinah, sudah ditinggali oleh banyak suku-suku tadi. Tetapi saudara-saudara, ini kan Piagam Madinah ini dijadikan alasan bagi Muslim baru-baru ini seperti Ade Armando ataupun yang radikal itu seperti Haikal, Bahar Smith, bahwa katanya Islam itu indah. Indah di mana? Siapa yang berani mengatakan bahwa Islam itu indah, nanti saya robek-robek mulutmu. Dan bagaimana Muslim yang terdiri dari Muhajirin dan Ansor, orang-orang musyrik dan sisa-sisa Al-Hajra, orang-orang Yahudi Banu Qainuqa, di sebelah dalam Banu Quraiza, Fadak, Banu Nazir, tidak jauh dari sana, dan Yahudi Khaybar di utara, itu berada di dalam ancaman Nabi. Dan itu benar setelah tahun 9 Hijriah, yaitu Fatuh Makkah. Nah, barulah dia menghabisi suku-suku Yahudi dan Kristen. Jadi begitu, Babe Haikal, semua yang berusaha untuk membela-bela keyakinanmu itu, gak pantas kamu bela-bela. Dan sekarang lihat itu bagaimana persaingan hubungan antara Muslim dengan orang-orang Kristen di Indonesia. Kan gak pernah beres kan. Mereka hanya takut di penjara. Itu penghinaan. Walaupun Piagam Madinah itu ditulis dengan luar biasa, saya memang setuju dengan Piagam Madinah ini. Tetapi saya sekarang ini tambah kritis setelah menjadi orang Kristen. Jadi sabar saja ya Babe Haikal. Jangan banyak bohong lagi dengan saya, karena Muhammad dan kaum Muhajirin sebagai solidaritas sesama Muslim. Namun untuk golongan Aus dan Khazraj sangat rentan sekali terjadi konflik. Maka untuk menghentikan potensi itu antar Bani Khazraj, Aus, dan dengan golongan lain, Nabi Muhammad berdiskusi dengan Abu Bakar Siddiq, Umar, dan sejumlah sahabat untuk membuat dokumen perjanjian yang tertulis itu. Dan ternyata tidak pernah membuat mereka menenangkan diri, kecuali dengan mengancam dan merampas harta kekayaan dan menjadikan anak istri mereka itu budak. Laki-lakinya yang untuk melihat laki-laki itu sudah dewasa atau tidak, dibuka celananya, kemudian kalau tumbuh bulu kemaluannya, maka ya sudah dianggap dewasa, maka
diputusin leher dari badannya. Itu setelah kapan? Setelah perjanjian Madinah. Jadi mohon maaf ya Profesor Dr. Quraisy Shihab yang sering membahas Piagam Madinah sebagai cara untuk menampilkan Islam yang toleran. Tidak pernah akan muncul toleran itu di Muslim. Dimanapun, sampai kapanpun. Bagaimana referensi Piagam Madinah yang dibuat awal-awal Muhammad dan umat Islam di Madinah sebelumnya dikenal sebagai Yathrib. Sejarah buku Muhammad, karyanya Muhammad Hasan Haikal, nama Allah dan Maha Pengasih, dan ditulis seperti itu. Tapi saya sangat a priori terhadap Piagam Madinah itu. Atau siapa, setelah saya omongkan begini, mungkin Anda sadar semua. Kenapa? Karena para apologet Muslim selalu membawa Piagam Madinah sebagai tampilan Islam yang toleran dan damai. Bohong. Terima kasih Babe Haikal, jangan tersinggung ya, karena saya suka melakukan penelitian dan kajian agar Anda tidak sembarangan ngomong. Thank you. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.